Apalagi jangan lupa, sebentar lagi 2024. Di antara kita mungkin ada saja yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun jadi kepala daerah. Penting loh menguasai public speaking. Memang kenapa saya concern tentang public speaking? Ya, ternyata ini manfaatnya sangat luar biasa kan. Halo, selamat pagi bro. Kali ini saya, Gegi Karyaganda, atau lebih akrab dipanggil Kang Gegi, mau coba membahas tentang public speaking. Apa sih public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan kita berkomunikasi atau berbicara di depan umum dengan baik dan benar, sehingga apa yang kita sampaikan dapat mengena di pikiran dan hati audiens. Itulah gunanya public speaking. Nah, pada dasarnya kemampuan public speaking seseorang itu hanya kita lihat pada dua aspek. Satu, aspek penglihatan, dan kedua, aspek pendengaran. Ketika dua aspek itu menjadi satu dan perfect, maka dia akan jadi seorang public speaker yang handal, hebat, dan luar biasa. Untuk memuluskan dua aspek itu, sebetulnya ada teknik dasar tentang public speaking. Teknik dasarnya adalah satu, kepercayaan diri kita yang kuat. Percaya diri. Ketika orang sudah percaya diri, maka dia akan gampang memuluskan tujuan dia, memuluskan apa yang akan dia bicarakan kepada audiens. Tapi begitu kepercayaan diri dia kurang, seberapa hebatnya materi, seberapa pintarnya dia mengolah kata, namun tidak akan sampai. Karena terkadang public speaking itu diperlukannya untuk berani, tidak takut, tidak grogi, tidak gugup. Jadi ketika dia di depan umum, gampang sekali dia bicara nyerocos beberapa jam. Orang tidak tahu bahwa itu dilatih dan dilatih. Karena sesungguhnya kalau kita tidak berlatih, public speaking itu tidak ada artinya. Makanya terus dilatih. Selain dilatih adalah jam terbang. Ketika jam terbang public speaker itu bagus, maka dengan sendirinya itu menjadi habit. Dia akan menemukan jalan keluar ketika dalam perjalanan dia berbicara ada sesuatu yang lupa, ada hal-hal yang blank. Maka ketika dia blank, dia akan cepat mengambil tindakan. Itulah perlunya jam terbang. Tadi saya bahas tentang percaya diri. Makanya kita harus yakin, harus menganggap bahwa diri kita itu paling hebat, paling mampu. Jangan pernah memandang orang lain, wah hebat, wah dia hebat. Ketemu orang ini, waduh, akhirnya gugup, nervous. Padahal jalan pintu utama itu adalah ada di sini. Ketika kita percaya diri, halangan itu akan dilalui dengan bagus. Makanya jangan pernah gugup, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Ketika kita berbicara di depan umum, anggap saja kita yang paling hebat. Bolehlah membungkukkan dada sedikit. Untuk apa? Supaya kita juga percaya diri. Ketika percaya diri masuk, ya oke, nggak masalah. Nah, pertama kepercayaan diri kita harus bagus. Dan yang kedua adalah bagaimana vokal kita. Vokal di sini juga dibagi oleh beberapa. Vokal itu ada yang namanya artikulasi atau pengafalan, pelafalan, pengejaan huruf demi hurufnya jelas. Yang kedua ada intonasinya. Intonasi seperti lagu. Kita mendengar orang, kalau mendengar orang bernyanyi kan enak. Nah, public speaking juga harus ada intonasinya. Ketiga adalah tempo. Tempo, kita atur bagaimana ritmenya. Tadi yang pertama tentang kepercayaan diri. Yang kedua adalah olah vokal. Olah vokal sendiri ada berbagai kriteria atau ada berbagai macam. Bagaimana kita olah vokalnya yang bagus? Maka harus diperhatikan satu, tentang artikulasi. Artikulasi ini adalah
pengejaan, pelafalan, penyebutan satu kata, dua katanya jelas. Jadi bukan, saya akan coba bahas tentang public speaking training, bukan seperti itu, tapi saya akan bahas tentang public speaking training. Jelas, A, I, U, E, O-nya jelas. A ya A, I ya I, bukan A, I, U, E, O, bukan. A, I, U, E, O, itulah artikulasi. Sehingga ketika orang mendengarkan, wah jelas sekali lafalnya terdengar gitu. Nah, setelah artikulasi adalah tempo. Tempo atau irama. Jadi ketika kita berbicara dengan orang lain, apalagi di depan audiens yang banyak, tempo itu sangat berpengaruh. Jangan terlalu terburu-buru, terlalu cepat, jangan pula lambat, lama, membuat orang boring. Terlalu lama, jangan. Terlalu cepat, jangan. Yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja temponya. Karena begitu temponya sedang, apa yang dikatakan seorang public speaker akan nyampe di audiens. Setelah artikulasi, tempo adalah intonasi. Intonasi itu seperti nada. Kalau dalam lagu itu nada. Jadi ada intonasinya yang kita atur, ya. Tidak serta-merta datar saja. Hadirin semua, akan saya coba bahas tentang public speaking, di mana public speaking ini sangat berguna sama sekali. Bagaimana seperti itu? Datar. Tapi coba atur. Hadirin semua, coba saya akan bahas tentang public speaking. Karena public speaking ini sangat penting sekali. Beda nggak dengan yang pertama? Nah, itulah intonasinya. Jadi harus diatur. Jangan asal datar, yang datar tuh nggak enak. Harus ada temponya, harus ada kecepatan yang bagus, intonasinya bagus, sehingga jika itu terpenuhi, Anda akan menjadi seorang public speaker yang handal. Percaya saja, karena ini ilmu ini bukan saja katanya, bukan saja teori, tapi ketika dipraktekkan, ini akan sangat luar biasa. Untuk itu, jangan anggap enteng kalau public speaking itu tidak ada artinya. Sangat bermanfaat untuk karir kita, untuk pekerjaan, untuk komunikasi dengan orang, ya, dan juga manfaat lainnya. Tadi ada berapa yang kita bahas? Ada artikulasi, tempo, speed, intonasi, juga ada yang namanya komunikatif atau harmonisasi ketika kita berbicara. Komunikatif, kita berbicara dengan audiens harus bisa menjaga juga perasaan audiens. Makanya komunikatif itu bisa berarti body language kita, gestur kita bagus. Gestur tubuh kita yang berjalan adalah dari alis, mata, sampai ke kaki. Beda kalau kita berbicara begini. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba bahas tentang public speaking, di mana public speaking ini sangat bermanfaat. Seperti itu. Itu beda. Coba kalau kita mainkan gestur tubuhnya, terutama raut wajah kita, alisnya. Bapak Ibu sekalian, coba kita bahas tentang public speaking. Karena public speaking itu sangat penting untuk kita semua. Kalau seperti itu kan enak. Jadi semua dimainkan. Jangan lupa ikuti kelas public speaking di Faskal Manajemen Rangkas Bitung Lebak. Kita lanjutkan sesi berikut. Penambahan lagi setelah artikulasi, tempo, speed, intonasi, komunikatif, juga volumenya. Volumenya itu kita harus atur. Ada saatnya kita bicara keras dan ada saatnya kita bicara lembut. Tidak selalu harus keras. Makanya ada teknik mic yang benar, ya.
Kalau kita berbicara di depan panggung, biasanya mereka menyediakan mic yang hand mic maupun yang wireless. Kita coba dulu, apakah ini udah cukup? Kita tes. Tes, 1, 2, 1, 2. Itu perlu. Makanya sebelum kita berbicara di depan audiens, beberapa menit sebelumnya kita harus melihat dulu situasinya. Di antaranya tes juga volumenya seperti apa. Kalau kita harus berteriak-teriak sementara mic itu cukup mengendalikan suara kita, tidak perlu. Karena nanti akan membuat orang berdengung kupingnya, sehingga bukannya hal baik, ternyata mengganggu. Disitulah pentingnya volume itu kita atur. Tadi ada yang terlewat bahwa gestur itu penting tidak buat public speaking? Sangat penting. Bayangkan ketika badan kita olah semua berbicara, berjalan dari mulai mata semuanya. Bandingkan, ini berpengaruh. Kalau kita menguasai materi dengan baik tapi gesturnya tidak ada, itu akan sia-sia. Bahkan ada lagi kalau gesturnya itu justru mengganggu penglihatan orang, itu akan lebih sia-sia. Kadang ada orang ketika berbicara suka garuk-garuk. Bapak Ibu akan coba kita bahas tentang public speaking. Sebetulnya public speaking ini tidak terlalu penting ya Bu ya, tapi karena ini tugas ya saya coba bahas seperti itu. Lebih repot lagi, nggak terasa Bapak Ibu, mungkin kita akan, public speaking udah bagus, tapi gesturnya tidak bagus sehingga membuat orang ilfeel. Hal-hal seperti ini yang harus Bro perhatikan. Ketika Bro ingin jadi public speaker yang handal, maka beberapa kriteria tadi coba diperhatikan, coba dijalankan. Dari mulai yang pertama ini, bagaimana kita beradaptasinya, bagaimana kita percaya diri, sampai tadi ke gesturnya, itu benar-benar diperhatikan. Semua ada teorinya, semua ada caranya, dan semua ada pelatihannya. Kalau saya bahas di sini mungkin tidak cukup 1-2 jam, tapi tuh kan pegang hidung, ini nggak perlu. Tapi karena ini benar-benar gatal, jadi saya terpaksa pegang hidung. Nah, ini kalau Bro ingin lebih komplit lagi seperti apa, ada kelasnya di Faskal Management. Kami membuka kelas, satu kelas maksimal 20 orang. Di sana kita akan belajar bagaimana jadi public speaker yang handal. Untuk siapa saja? Untuk semua kalangan. Apalagi jangan lupa, sebentar lagi 2024. Di antara kita mungkin ada saja yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ataupun jadi kepala daerah. Penting loh menguasai public speaking, karena untuk public speaking tata caranya berkampanye pun nanti kita bahas di sini. Nah, dari saya mungkin tidak banyak berbicara di tempat ini karena kita akan bahas yang pokoknya saja. Karena kedepannya siapapun yang ingin belajar public speaking datang ke Faskal Management. Faskal menyiapkan tempat dan yang lainnya untuk Anda bergabung menjadi public speaker yang handal. Bersama saya Gegi Karyaganda atau Kang Gegi dari Gedung Faskal. Wassalam.